Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusukh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Mitra JC terkhusus adalah nikmat iman, kemudian secara nikmat hisi adalah nikmat sehat. Oleh karena itu, dengan nikmat sehat tersebut, alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas. Salah satunya Bang J pada pagi hari ini memandu program Pokjalu yang insya Allah secara rutin terus menyiarkan beberapa tema-tema khusus. Tidak lupa juga mitra JC salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidur rasul wa sayyidul anbiya. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur karena dipilih oleh Allah menjadi umat yang paling mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bang J tidak akan pernah bosan kepada mitra JC untuk mengajak untuk memperbanyak membaca salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sighatin kanat. Ya, dengan berbagai macam bacaan salawat lah, karena terlalu banyak salawat-salawat, ada salawat munjiat, nariyah, salat fatih dan berbagai macam. Nah, mitra JC melihat beberapa perkembangan dakwah yang saat ini ada khususnya di negara kita. Banyak sekali beberapa masyarakat yang mengeluh, kemudian juga merasa tidak mendapatkan haknya gitu sebagai seorang muslim. Karena apa tadi? Banyak sekali tempat-tempat yang mungkin bagi seorang dai yang tidak dapat dijangkau, seperti tempat-tempat yang termarginalkan lah. Kemudian juga beberapa tempat-tempat yang diskotik misal. Walaupun saat ini sudah masyhur, ada beberapa memang ulama-ulama khusus yang menangani atau berdakwah di tempat-tempat seperti itu. Karena ada satu pengalaman pribadi mitra JC, walaupun kita melihat secara casing mungkin orang tersebut dengan pakaian yang kurang rapi, namun ada terbesit di hatinya untuk menjadi pribadi yang baik. Nah, inilah yang akhirnya menjadi tugas seorang dai atau pendakwah agar tadi Islam sampai, kemudian apa yang mereka butuhkan ini bisa kita berikan. Maka di pagi hari ini Bang Ji tidak sendirian, ditemani oleh salah satu pengasuh program kita, yaitu program Pokjalu, itu bersama Ustadz Dalo Abdallah. Kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu dakwah transformatif. Ya, apa itu dakwah transformatif? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Dalo Abdallah. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa di mana saja berada, dan juga Bang Jai yang menemani saya. Semoga kita semuanya di pagi menjelang siang ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, amin. Dan juga keluarga kita, kedua orang tua kita juga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengah Covid-19 ini kita tetap semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita sehari-hari, dan tentu kita juga berharap semoga Covid ini segera sirna dari muka bumi ini. Amin ya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tema pada kesempatan ini adalah dakwah transformatif ya. Saya mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fa dzalika da'atul iman. Apabila kita semuanya ini
menemukan atau menyaksikan sebuah kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangan kita. Dan apabila kita menyaksikan kemungkaran itu, merubahnya dengan tangan kita tidak mampu, maka dengan lisan kita. Dan apabila kita tidak mampu merubahnya dengan lisan kita, maka dengan hati kita. Walaupun melakukan sebuah perubahan dengan hati itu dikatakan fadzalika ad'aful iman, itu termasuk daripada selemah-lemahnya iman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, terkait dengan dakwah transformatif ini adalah merupakan sebuah keniscayaan di tengah-tengah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Jadi di era globalisasi ini memang kita harus melakukan banyak kreativitas, inovasi, dan juga termasuk adalah melakukan banyak perubahan. Jadi kalau boleh saya katakan dakwah transformatif ini adalah reformasi dakwah, begitu ya. Yang selama ini kita melakukan dakwah itu hanya melulu kepada dakwah bilisan, ya, dan sesungguhnya dakwah ini kan bukan hanya bilisan, tapi ada juga namanya dakwah bilhal, dan ada juga namanya dakwah bilkolam. Di dakwah bilisan ini lebih aktif itu adalah dai-nya, subjek daripada dakwah itu. Dia menyampaikan dakwah lebih kepada menyampaikan informasi secara monolog, ya. Sedangkan madunya ini pasif, begitu ya. Benar. Ya. Sedangkan dakwah bilhal ini lebih kepada action kita. Ya, kita bagaimana mendemonstrasikan Islam ini di tengah-tengah madu kita, di tengah-tengah masyarakat, begitu ya. Sehingga dakwah ini lebih berorientasi kepada apa sih kebutuhan masyarakat itu. Seperti tadi disampaikan oleh Baik Jai itu, jadi banyak hak-hak umat itu yang tidak bisa dia rasakan melalui dakwah ini, gitu ya. Dan kemudian juga ada dakwah bil kolam. Di dakwah bil kolam ini dakwah dengan melalui media, ya. Jadi media menulis, ya, bisa dengan medsos dan lain sebagainya. Ya, ini adalah selama ini berjalan masing-masing. Jadi yang bilisan berdakwah sendiri, yang halnya jalan sendiri, yang kolam jalan sendiri. Nah, dakwah transformasi ini bagaimana kita ini mampu untuk mengkolaborasi semuanya. Jadi antara dakwah bil lisan, dakwah bil hal, bil kolam ini berkolaborasi. Sehingga semuanya itu betul-betul berjalan bersama-sama dan juga sekaligus saling melengkapi, saling menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, gitu. Ya. Jadi dakwah transformatif ini tadi adalah sesuai, yang pertama adalah orientasinya adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jika kita melihat dakwah pertama bilisan, mungkin beberapa para dai memiliki rujukan, gitu kan, rujukan seperti kitab-kitab yang sudah memang ditulis oleh para ulama-ulama sebelumnya, gitu. Kemudian dakwah bil kolam. Nah, ini yang paling sulit adalah dakwah bil hal. Nah, apakah yang dibutuhkan oleh seorang dai untuk berdakwah secara hal, gitu? Ya, jadi begini. Untuk tercapainya sebuah dakwah yang optimal, yang efektif, gitu ya, itu paling tidak itu ada lima unsur itu ya, atau 5 rukun. Jadi arkanud dakwah itu ya. Jadi 5 rukun ini harus semuanya itu ada dan bisa dilaksanakan secara maksimal. Yang pertama misalnya dai-nya itu sendiri sebagai subjek dakwah, yang melaksanakan dakwah itu sendiri, ya. Jadi dakwah transformatif itu bagaimana dari dakwah yang dilakukan secara
eksklusif gitu, secara inklusif menjadi eksklusif gitu. Ya jadi ada dakwah ini masing-masing tadi itu. Ya udahlah, saya berdakwah ya untuk kelompok saya aja gitu ya. Ya. Iya. Jadi mentransformasi gitu dari dakwah yang inklusif kepada eksklusif, dari dakwah yang tertutup kepada dakwah yang terbuka. Ya begitu ya. Itu secara pribadi dakwah itu dilakukan oleh dai, oleh kiai, oleh ulama, dan juga termasuk di dalamnya ada para penyuluh ya. Penyuluh agama itu adalah juga punya peran dan fungsi juga untuk menyampaikan ajaran Islam ya kepada umatnya ya. Jadi itu yang pertama itu adalah subjeknya. Jadi mentransformasikan yang selama ini tertutup menjadi dakwah yang terbuka begitu ya. Yang selama ini hanya melulu ada menyampaikan tentang pesan-pesan keagamaan gitu ya. Tapi dakwah transformatif itu bahkan dia menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ya, jadi di situ dakwah itu bukan hanya mengajarkan tentang bab wudu atau bab sholat saja, tapi tentang masalah bagaimana ekonomi umat, ya, bagaimana tentang lingkungan hidup, ya, bahkan tentang kesehatan dan sebagainya itu disampaikan oleh dakwah. Jadi itulah lebih terbuka, ya. Jadi lebih terbuka, membuka wawasan subjek dakwah ini sehingga lebih besar, ya, lebih besar objek dakwah ini yang bisa dijangkau oleh para dai ini, ya. Jadi karena mereka ini juga termasuk yang punya hak untuk menerima dakwah itu, gitu ya. Jadi tentu ini kita menyesuaikan dengan kondisi, ya, menyesuaikan dengan kondisi itu yang disebut dengan bil hikmah itu kan. Bil hikmah itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi kalau memang dia ini orang orang kesehatan, ya tentu kita harus masuk ke situ ya. Jadi bagaimana kesehatan dalam perspektif Islam, ekonomi dalam perspektif Islam, dan seterusnya, politik dalam perspektif Islam, dan jadi itu lebih terbuka gitu ya. Kemudian yang kedua itu unsur yang kedua atau rukun yang kedua itu mad'u ya. Jadi mad'u itu ya objek dakwah itu sendiri ya. Jadi apa kaitannya mentransformasi? Jadi dari kita ini dakwah ini hanya menyampaikan secara monolog tadi, jadi yang aktif itu hanya dai-nya aja. Kita ceramah, kita tabligh sampai menggebu-gebu begitu ya. Wah. Tetapi tanpa memperhatikan siapa yang mendengarnya. Apakah mereka itu madunya ini bisa menerima pesan yang disampaikan oleh kita apa tidak? Terus apakah kita pernah juga memperhatikan tentang perubahan perilaku mereka setelah kita berikan dakwah ini? Makanya ini dengan transformatif ini adalah antara dai, antara subjek dengan objek ini sama-sama aktif begitu ya. Jadi dari dakwah monolog kepada dakwah dialog gitu. Jadi dari mulai hanya satu arah menjadi dua arah. Jadi sehingga kita di situ itu nanti bisa juga banyak melakukan berbagai macam bentuk-bentuk dakwah konsultasi. Jadi membuat konsultasi. Jadi dai ini berperan juga sebagai konsultan. Ya. Sehingga betul-betul mendengar dan merasakan tentang persoalan-persoalan yang dirasakan oleh madu itu sendiri. Jadi kalau selama ini kan banyak hanya ceramah aja, udah ceramah selesai pulang begitu. Jadi inilah perlu adanya transformatif itu gitu. Jadi kita memperhatikan madunya. Ya, tentu madu ini kan berbagai macam perbedaan, sangat plural gitu ya, sangat plural, sangat kompleks. Nah, makanya dalam hal ini seorang dai itu harus memiliki wawasan yang lebih luas. Jadi memahami tentang
pluralis daripada jamaah itu sendiri, beda pendidikannya, beda sukunya, bahkan beda agama. Ya, jadi bahkan beda agama. Jadi ini kita harus memahami itu adalah madu kita itu ya. Jadi ya walaupun memang kita memang tidak boleh kita ini memaksa dalam berdakwah atau tidak ada paksa dalam agama, tapi bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan. Ya. Karena kan dakwah itu kan bukan hanya untuk orang yang sudah beriman, tapi juga dakwah itu juga untuk semua manusia. Bahkan Islam aja diturunkan adalah untuk semua manusia, hudalinas, ya. Hudalinas, sabayyatu minal huda wal furqan. Itu kan Al-Qur'an itu kan sebenarnya kan Islam lah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya di situ adalah juga memberikan petunjuk untuk manusia. Artinya dengan cara kita melakukan dakwah transformatif ini, bahwa kita tidak menutup kemungkinan bahwa saudara-saudara kita yang notabene beda suku, beda bahasa, beda agama itu menjadi tertarik dengan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh seorang dai itu sendiri, begitu ya. Dan ini udah banyak, sekali contohnya. Saya masih teringat membaca sebuah buku yang dikarang oleh Ustaz Yusuf Mansur itu kan, itu beliau kan yang di situ pernah mengadakan sebuah pengajian yang bertema cara mudah membayar hutang. Ya, ternyata tema seperti ini itu bukan saja menarik untuk umat Islam, tapi bahkan non Muslim pun dia masih tertarik cara mudah membayar hutang. Dan ternyata menurut beliau bahkan banyak saudara-saudara kita yang notabene non Muslim itu datang berkonsultasi untuk mencari tahu bagaimana cara mudah membayar utang itu. Namun yang disampaikan Ustaz Yusuf Mansur metodenya sesuai dengan syariat Islam. Ya tentu ya, ini kan begini. Jadi dalam keyakinan agama lain pun kan ada yang namanya amal sosial gitu ya. Itu juga sebenarnya ada keyakinan mereka itu. Contoh ya, di tempat saya ini waktu saya bangun masjid di tempat saya itu memang besar, biaya miliaran begitu. Jadi ada seorang non Muslim yang dia itu datang, Pak Haji katanya, boleh saya nyumbang ke masjid ini. Akhirnya panitia lapor ke saya, Pak Ustadz katanya, itu ada yang mau nyumbang ke masjid tapi bukan orang Islam. Gak apa-apa, terima aja saya bilang. Nyumbang mah gitu kan. Akhirnya sekali dia nyumbang itu, akhirnya berikutnya datang lagi, nyumbang lagi, dari nyumbang lagi sampai mungkin ratusan juta lain, nyumbang lagi. Akhirnya kok nyumbang lagi, dia cerita begini, Pak Haji katanya, jadi setelah saya ngasih sumbangan ke sini, itu perusahaan saya ini kayaknya lebih berkembang aja begitu. Jadi ada keyakinan. Ya Allah, jadi ada keyakinan dia juga begitu ya. Ya apalagi kita ya sebagai seorang muslim. Jadi memang begitu. Jadi dakwah transformatif itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para nabi, para sahabat, dan bahkan itu kalau hanya mengandalkan Quran hadis ya, baca ayat, baca hadis, wahai saudara-saudara, kalau kalian itu adalah berzina, neraka. Kalau kalian itu misalnya berjudi, neraka. Itu kalau begitu itu akan semakin menjauh. Ya, maka itulah pentingnya kita ini dakwah transformatif. Akhirnya beliau melakukan pendekatan dengan cara budaya mereka. Nah, melalui itu kemudian secara ya bertahap memasukkan akidah pelan-pelan begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan pendekatan. Jadi sekarang ini yang jarang dilakukan oleh kita. Jangan dilakukan oleh kita. Jadi kita ini hanya melulu dakwah itu ceramah lewat mimbar aja begitu ya. Kadang-kadang lingkungan masjid kita aja kita gak ngerti, gak tahu keadaan warga sekitar itu. Ya, ini banyak pengalaman lah begitu. Ya, banyak pengalaman. Ada seorang ibu, rumahnya dekat masjid. Saya tanya, Bu,
kok ibu gak pernah ikut pengajian ya sama ibu-ibu yang lain? Ya, dia bilang, Pak Ustadz, saya sih bukan gak mau ikut, tapi saya malu. Kenapa malu? Saya gak punya bajunya, gak punya baju untuk ngaji. Ya kan begitu. Ya, akhirnya dengan cara begitu, akhirnya kan kita jadi tahu nih, sebenarnya dia pengen ngaji, cuman dia malu karena tidak punya baju. Karena dan juga kebutuhan madu itu sendiri. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Begitu ya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Jadi kalau selama ini misalnya yang menjadi objek itu adalah hanya orang-orang kaya, orang agnia misalnya. Kalau yang miskin ini hanya jadi objek penderita aja istilahnya begitu ya. Jadi harus bagaimana kita mengangkat yang mustadafin juga diangkat dengan dakwah ini begitu ya. Dengan mengkolaborasi antara yang agnia dengan yang mustadafin itu. Begitu ya. Kemudian yang ketiga itu rukun dakwah itu adanya materi ya. Jadi materi dakwahnya. Jadi materi dakwah yang harus disampaikan itu ya. Memang dalam menyampaikan dakwah ini begitu sangat-sangat menjadi urgen seorang dai itu untuk menguasai wawasan keislaman yang bagus lah, yang mumpuni. Jadi jangan sampai seorang dai itu menyampaikan materi dakwah yang tidak dikuasainya. Ya, yang bukan paknya istilahnya begitu ya. Kenapa? Karena manusia itu kan udah kodrat itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu udah kodrat kita. Allah itu ngasih ilmu itu ke manusia itu sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Artinya jarang sekali kita menemukan orang itu yang menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Kalau dia itu cerdas di bidang ini, mungkin kurang di bidang ini. Ya, itu adalah manusiawi, ya, manusiawi. Dan tentu ini adalah bagaimana kita ini bisa mengoptimalkan kelebihan-kelebihan yang ada pada masing-masing individu itu. Ya, ini prinsip Islam itu kita tidak boleh mencari-cari kelemahan kekurangan orang lain, tapi bagaimana kita ini bisa memberdayakan kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain. Ya, walaupun seorang mubalik, tentu mubalik ini ada punya spesialisasi di bidang waris mungkin, di bidang fikihnya, mungkin di bidang akidahnya begitu ya. Kayak saya dulu pernah belajar ngaji di Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya itu, ya, pimpinan Mama Hoer almarhum Kiai Johara Pandi. Itu pesantren itu lebih khusus kepada tauhid. Jadi kalau pengen belajar tauhid lah ke situ aja gitu. Ya. Terus ada lagi di Garut itu pesantren di Suci itu ya. Itu khusus spesialis itu kepada alat. Ilmu alat, ya. Belajar ilmu alat. Jadi kalau pengen belajar alfiah gitu ya, naus sorob semua itu, udah jangan kemana, larinya ke situ aja. Pokoknya udah pesannya ke situ, insya Allah pulang itu udah alfiah itu udah melotok benar begitu ya. Ya jadi seperti itu. Itu jadi memang ada spesialisasi dalam dakwah juga kita memang begitu. Jadi kita juga perlu menintrospeksi diri kita. Jadi kita ini punya kapasitas di bidang apa begitu ya, kayak gitu. Makanya kalau di sekolah aja kan ada guru bahasa Arab, ada guru bahasa Inggris, ada guru matematika. Jadi tidak semua, bukan semuanya bahasa Arab, matematika, bahasa Inggris kamu yang ngajar. Kan tidak begitu. Ya ini sebenarnya memang ini sudah sunatullah. Jadi kita sebagai seorang dai itu harus punya wawasan, bukan hanya wawasan keagamaan, tapi juga wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Jadi memberikan materi kepada umat itu sehingga mereka itu memahami, mengerti tentang dirinya. Mengerti saya ini sebagai seorang muslim, saya ini sebagai seorang warga negara bangsa Indonesia,
saya ini sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Jadi mereka memahami tentang dirinya dan tentang fungsi dirinya masing-masing. Ya, ini sebenarnya tugas daripada seorang mubaligh, seorang dai, bagaimana untuk menghantarkan mereka itu supaya betul-betul mengenali dirinya sendiri. Mengenali dirinya sendiri, sehingga jadi apa, menginternalisasikan ajaran Islam itu kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi Islam itu tidak hanya sebatas kepada hanya pengetahuan saja, hanya keilmuan saja. Islam itu tidak cukup hanya diseminarkan gitu ya, hanya diseminarkan, didiskusikan begitu, jadi bahan perdebatan sana sini gitu ya. Tapi bagaimana justru menginternalisasikan nilai-nilai agama itu kepada dirinya dan kepada masyarakatnya, sehingga dia itu mengenali dirinya sebagai seorang muslim, sebagai warga negara, dan juga dia betul-betul memahami bagaimana cara kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam bermasyarakat dan bernegara. Ya, jadi ini seorang dai ini ya juga penting ya. Makanya kalau zaman dulu kan ada namanya penataran P4 ya. Ya, itu sebenarnya memang itu penting. Ya, kenapa? Karena sekarang ini justru dengan adanya tidak adanya pengetahuan, pendalaman tentang pengetahuan kenegaraan ini, wawasan kebangsaan ini, akhirnya masyarakat ini menjadi ya jadi cuek aja gitu ya dengan perkembangan bangsa ini. Bahkan banyak orangnya sekarang yang sudah tidak hafal Pancasila dan sebagainya begitu ya. Ya, jadi tidak bisa juga kita ini kemudian membanding-bandingkan antara Islam dengan Pancasila, tidak. Kedua-duanya harus berjalan bersama. Begitu ya. Karena bilang kamu ini mau berujukan kepada Al-Quran, kepada Pancasila. Ya, tidak bisa begitu. Itu pertanyaannya yang salah. Jadi memang kedua-duanya ini harus berdampingan, bersama-sama berjalan satu sama lain begitu ya. Itu ya yang keberapa itu? Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat itu yang menjadi rukun dakwah itu adalah metode. Nah, iya. Ya, jadi metodologinya. Jadi metode dakwah. Memang metode dakwah itu sangat dinamis ya. Sangat dinamis itu artinya tidak ada satu metode ini yang paling baik. Ya, tidak ada. Jadi masing-masing metode itu mungkin baik untuk di sini, baik untuk di sini, baik untuk di sini. Artinya tentu metode dakwah ini harus juga kita bisa menyesuaikan juga dengan objek dakwah, dengan sasaran dakwah yang kita hadapi. Memang kalau dalam Al-Quran itu memang jelas ya, dalam An-Nahl 125 itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wal jadil billati ya ahsan. Itu secara prinsip memang dalam Al-Quran itu disebut tentang metode dakwah itu ya. Jadi bil hikmah wa majul isana wa jadil billati ahsan. Jadi memang kita harus menyampaikan dakwah itu bil hikmah. Jadi hikmah ini sesungguhnya ini adalah bagaimana kita ini mampu untuk membaca, memahami dan merasakan tentang objek dakwah yang akan kita berikan dakwah itu ya, tadi itu ya. Jadi tadi bincang-bincang sebelum kita mulai ini kan bagaimana kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang termarginalkan kan gitu ya. Mungkin ada yang tinggal di kolong jembatan, yang di diskotik dan sebagainya, di terminal ya. Apakah mereka ini juga tidak punya hak untuk diberikan pencerahan tentang keakhiratannya, tentang kehidupannya? Ini semua mereka punya hak. Mereka semua punya hak. Dan kita ini harus masuk ke situ. Itu dakwah transformatif. Yang selama ini dakwah ini hanya banyak dilaksanakan di majlis taklim, di masjid, di musola, di madrasah ya. Yang mereka juga dengan sadar datang sendiri ke majelis, ke masjid, dan itulah yang selama ini
kita saksikan dan kita alami. Ya. Bahkan beberapa tempat saya ngisi pengajian di satu wilayah. Satu wilayah RW. Di satu RW itu ada beberapa tempat pengajian. Masing-masing RT punya pengajian. Hari ini ngisi pengajian di tempat ini. Jamaahnya ini, Pak. Kemudian 2 hari kemudian ngajar lagi di tempat yang lain. Masih RW itu, jamaahnya itu juga. Ya. Kemudian 2 minggu berikutnya ngajar lagi di wilayah RT RW itu lagi, kok jamaahnya ini lagi. Iya. Jadi itu lagi. Jadi di sini ketemu dia, di sini ketemu dia, di sini ketemu dia. Ya. Jadi itulah yang terjadi, Pak. Yang terjadi. Jadi kalau kita presentasikan dalam satu RW itu belum sampai 5% masyarakat Islam itu yang mengaji. Bahwa jauh, bahwa 5%. Mungkin hanya kalau 1% aja udah bagus, bukan 0,sekian% kali gitu. Itu yang udah mau ngaji dengan sadar sendiri. Kesadaran. Tapi kewajiban kita menyampaikan agama itu harus sampai kepada seluruh umat. Harus sampai kepada seluruh umat, ya. Tadi itu kan. Ya, yang dia profesinya sebagai pedagang, profesi sebagai nelayan. Ada yang kerja di hotel, di supermarket, di mana. Itu semuanya itu harus, dan mereka punya hak untuk mendapatkan dakwah dari kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk masuk ke situ? Gitu ya. Jadi ini yang perlu jadi bahan pemikiran kita semua. Jadi mendakwahkan Islam kepada orang yang memang belum sadar untuk datang ke tempat-tempat yang biasa diadakan tempat ngaji itu. Ya, makanya melalui media ini sangat bagus karena hampir setiap orang itu kan punya smartphone. Ya, smartphone ya. Jadi mereka bisa ngelihat Facebook, ngelihat YouTube dan sebagainya begitu ya. Dan ini bagus gitu ya. Dan sekarang justru yang harus kita kembangkan itu justru dakwah melalui virtual ini, ya, melalui media sosial ini. Ya. Kemudian yang kelima ya, termasuk rukun dakwah itu adalah media. Jadi media ini menjadi sangat penting ya. Jadi media ini juga bisa kita artikan begini ya. Dakwah dari dakwah fardiyah menjadi dakwah ijtimaiyah. Jadi dakwah perorangan kepada dakwah berkelompok. Dakwah yang dilakukan secara individu masing-masing beralih kepada dakwah yang dilakukan secara berorganisasi. Ya. Jadi ini media ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang disebutkan di depan tadi itu. Ya, di depan tadi itu. Artinya dakwah ini gak boleh masing-masing. Jadi kelemahannya dakwah masing-masing ini, di satu sisi memang orang ini dikenal di masyarakat. Ya, dikenal di masyarakat, makin dikenal begitu ya. Tetapi di sisi lain juga dai-dai yang lain tidak mendapatkan peran yang sama. Ya, jadi makanya perlu adanya di sini bagaimana beralih dari dakwah fardiyah ke dakwah jamiah. Jadi dakwah jamiah ini artinya dakwah yang terminis dengan sebuah lembaga, dengan sebuah organisasi begitu ya. Sehingga di sini akan lebih optimal ya kita untuk mencapai sasaran dakwahnya itu sendiri ya. Begitu. Ya, contohnya ini sebenarnya Jakarta Islamic Center sudah melakukan transformasi dakwah. Kenapa? Ini dakwah secara kelembagaan. Ya, dakwah secara kelembagaan dan ini harus menjadi bagian terpenting dalam lembaga ini ya, bahwa ini adalah merupakan satu media dakwah yang jadi apa ya namanya itu, jadi
primadona lah begitu ya. Jadi primadona ya. Nah, dakwah Istimaiyah ini antara organisasi dengan organisasi ini bersatu ya. Ya, ada ormas ini ormas bersatu. Bahkan antara ormas dengan pemerintah. Jadi jangan sebaliknya malah saling menyerang. Ya, malah ormas itu menyerang pemerintah, pemerintah menyerang ormas. Jadi harus berkolaborasi, bekerja sama. Bekerja sama, Pak. Kenapa? Karena yang dirugikan itu umat, Pak. Bikin bingung umat. Iya benar. Ya, jadi saya ini harus ikut siapa? Iya betul. Ya, ini nyerang ini, begitu ya. Ya, maka ini perlunya adanya memang koordinasi komunikasi yang instan ini penting. Apalagi hal-hal yang mungkin pernyataan, mungkin kebijakan yang bisa bisa membuat banyak tafsir di lapangan. Itu betul-betul harus ada komunikasi, koordinasi yang intens begitu ya. Inilah pentingnya bagaimana media dakwah ini yang dilakukan secara individu, kita beralih kepada media dakwah yang dilakukan secara organisasi, secara kelembagaan. Dan kalau ini yang kita lakukan, inilah namanya dakwah transformasi ini, Pak ya. Jadi insya Allah dengan adanya kerjasama antar lembaga, kita bisa masuk, Pak, ke tempat-tempat yang tadi dibilang, wah bagaimana kalau saya masuk ke tempat diskotik, di situ banyak preman-premannya kan. Nah, tapi kalau kita melakukan dakwah Istimaiyah ini, kita kan itu kerjasama dengan berbagai instansi yang punya kepentingan. Misalnya di situ ada dari kepolisiannya. Di situ ada dari dinas sosialnya, di situ ada dari Kementerian Agamanya, di situ misal masuk penyuluhnya dan sebagainya. Nah, begini salah satu contoh ada di satu tempat itu, di situ memang banyak tempat-tempat, kalau sekarang ini PSK ya. Kalau dulu itu kan namanya WTS ya. Jadi WTS, sebelum WTS itu apa namanya, pelacur. Nah, kalau di tempat saya itu namanya bondon. Ya, jadi bondon itu ya pelacur juga sebenarnya ya. Jadi orang kalau dibilang bondon, dibilang pelacur, ini rendah sekali dia itu di tengah-tengah masyarakat itu kan. Dibilang WTS juga, wah itu wanita susila. Tapi kalau sekarang ini agak terhormat namanya PSK. PSK itu pekerja seks komersial. Jadi bahkan seorang nenek di kampung itu merasa bangga anaknya jadi PSK. Ya, jadi datang bawa oleh-oleh ya, pulang kampung bawa oleh-oleh, datang ke neneknya, nenek ini oleh-oleh dari Jakarta. Ya, alhamdulillah. Dia bilang, "Neng ini bekerja apa di Jakarta?" "Saya jadi PSK, Nek." "Alhamdulillah." Hanya begitu ya. Jadi jadi PSK, alhamdulillah. Coba kalau dibilang, "Memang kamu ini di situ jadi apa?" "Jadi pelacur, kalau gak ditendang, disiram pakai air panas." Ya. Ya, jadi memang istilah ini juga jadi gimana ya? Ya, jadi ini begini. Jadi saya pengalaman masuk ke salah satu tempat begitu. Ya, bagaimana mereka tuh didata gitu ya. Oh, banyak juga ternyata, ada puluhan orang ya didata, diajak, tapi melalui ibu-ibu kita jalannya. Jadi kita kerjasama dengan satu BUMD di Jakarta Utara. Ya, ibu-ibu tolong didata nih yang biasa mangkal di sini itu. Coba dengan pendekatan mereka mau gak belajar ngaji gitu ya. Ternyata setelah didata itu hampir ada sampai 30 orang ya. Hampir 30 orang kan ada. Tapi persoalannya, jadi dia itu setelah ngaji praktek lagi, Pak. Setelah ngaji praktek lagi. Dan dia bilang begini, "Kalau saya ini nggak praktek, kan saya dari mana makan?" Ya betul. Ya begitu ya. Ini perlunya adanya kerja sama. Makanya waktu itu kita kerjasama dengan salah satu BUMD di Jakarta Utara ini, akhirnya dari
perusahaan itu memberikan sembako, Pak. Alhamdulillah. Setiap pengajian mereka iya. pada bawa sembako begitu ya. Iya. Tapi ternyata memang itu juga belum cukup, tapi lumayan. Iya. Lumayan. Jadi itulah pentingnya dakwah transformatif itu, Pak. Jadi kita harus dibangun kerjasama antara ormas dengan ormas, instansi lembaga dan lembaga, perusahaan dengan perusahaan, dan terutama juga adalah dengan pemerintah ya. Maka insya Allah dan ini perlunya kita punya peta dakwah. Peta dakwah punya, Pak, tapi mau masuk susah kan begitu. Bagaimana? Nah, ini jadi PR kita semua lah ya. Jadi saya kira inilah beberapa hal terkait dengan bagaimana kita ini untuk mereformasi dakwah yang selama ini kita lakukan. Kemudian kita ya beralih kepada hal yang baru yang lebih menyentuh masyarakat, dan dakwah ini harus sampai kepada semua lini, semua kehidupan masyarakat dalam semua bidang, bukan hanya agama tapi sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan keamanan, kesehatan, semuanya harus tersentuh dengan dakwah. Maka itulah bagaimana pentingnya dakwah transformatif ini kita gelorakan, kita gerakan, dan tentu kita berharap ini juga menjadi bahan pemikiran kita semuanya. Ini saya kira itu. Itu tadi Mitra JC bagaimana Ustaz Dahlan telah menjelaskan tentang bagaimana rukun-rukun dakwah tadi ya. Yang pertama adalah subjek dakwah sebagai seorang pendai tersebut gitu Ustaz ya. Kemudian objek dakwah, kebutuhan mad'u, karena ini memang perkara yang amat sangat penting. Kita bisa mengambil kesimpulan tadi. Jadi banyak orang yang sulit mengaji ini karena tadi faktor ekonomi. Walaupun memang Nabi sendiri, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya ujian pada umatku adalah nanti adalah ujian ekonomi gitu kan. Nah, jadi inilah yang harus kita teliti ternyata ya. Apa yang dibutuhkan si mad'u tadi. Ada yang tadi masalah pakaian gitu kan, itu cukup menarik. Ya, kita sebagai seorang dai hanya sekedar ayo ngaji gitu ya. Salahnya masih terlalu banyak di situ mungkin yang belum kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah materi dakwah. Memang Bang Ji juga melihat ada beberapa misalnya yang terlalu memaksakan sebagai seorang dai, misalnya memang dia bukan pakar fikih gitu. Kemudian memaksakan dalam bidang hal fikih gitu. Berarti sebagai seorang dai pun juga harus ya legowo gitu, introspeksi diri gitu. Memang ya saya pakarnya di tauhid atau ilmu alat tadi seperti na'u dan sorof gitu. Benar-benar PR besar gitu, khususnya juga bagi Bang J sendiri gitu, yang terjun di masyarakat kadang gitu. Masih banyak beberapa yang harus dipelajari ternyata ya. Tidak mudah. Kemudian yang tadi yang menarik juga selanjutnya adalah rukun yang keempat, yaitu dakwah, metode dakwah. Ya, metode bagaimana cara kita berdakwah di masyarakat ya. Jadi jangan terlalu monoton berarti gitu, hanya sekedar buka kemudian sudah pulang gitu kan. Kemudian yang terakhir tadi adalah media gitu. Nah, kemudian yang kelima ini masalah media. Apakah sudah benar-benar cukup atau mungkinkah berapa persen sih sebenarnya dari media yang kita gunakan gitu untuk sampai ke lingkungan gitu, apakah itu sudah cukup mumpuni apa memang harus terus ditambah lagi gitu? Jadi bagaimana? Ini juga perlu kita kerjasama, mungkin bisa Jakarta Islamic Center kerjasama dengan Litbang ya, Litbang keagamaan itu untuk membuat sebuah penelitian tentang jangkauan media massa dakwah melalui virtual ini ya, dakwah transformatif ini kepada masyarakat ini. Tapi yang jelas khusus untuk di tingkat para penyuluh gitu ya, untuk tingkat para penyuluh itu memang boleh dikatakan 90% itu penyuluh itu aktif di media sosial. Misalnya di Facebook, di YouTube begitu kan. Dan itu juga menjadi tuntutan ke depan ya. Tuntutan ke depan seperti itu. Dan ini memerlukan apa ya? Memerlukan sebuah lembaga yang bisa memperkuat gitu ya. Karena memperkuat keilmuan tentang dakwah virtual ini ya, karena banyak dai-dai juga yang memang belum mengerti tentang teknologi informasi ini, yang mungkin termasuk saya gitu ya. Ya, jadi ini penting, Pak. Jadi masih banyak yang harus kita lakukan, pelatihan-pelatihan tentang
dakwah virtual ini harus diperbanyak sekarang ini, harus diperbanyak gitu ya, sehingga sekarang ini kita bisa memanfaatkan Facebook dan sebagainya ini memang untuk media dakwah itu harus banyak lah, apalagi di share gitu ya. Masalah dia ini terpengaruh tidak pengaruh itu nomor sekian, yang penting paling tidak mereka udah sekian sudah pernah baca, pernah lihat, paling tidak begitu. Iya. Ya, jadi ini juga perlu kita ada sebuah penelitian juga ya untuk dakwah virtual ini ya. Tapi yang ada sekarang ini udah saya sangat mengapresiasi khususnya di Jakarta Islamic Center ya, dan ini menjadi kebanggaan kita semuanya. Dan ini juga tentu ya masih perlu juga kita lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat begitu ya. Misalnya andaikan memang ada sponsor atau apa gitu yang bisa mempublikasikan lebih jauh lagi misalnya tentang program-program dakwah virtual di Islamic Center ini, sehingga dari mulai anak sekolah, kemudian ibu-ibu pengajian, sampai para pegawai karyawan ini, dia ini bisa membuka channel kita begitu. Kalau Islamic ini udah punya channel ini gitu dan sebagainya begitu. Ya, jadi ini ya kedepannya kita terus berjuang lah gitu untuk lebih baik lagi. Nah, mungkin kita butuh tips gitu sedikit gitu. Karena melihat perkembangan sosial media gitu, kemudian gaya hidup yang saat ini terlalu glamor lah gitu. Nah, hampir Bangnya sendiri gitu memperhatikan seperti YouTube gitu. Kenapa jarang sekali trending itu dari kayak channel-channel dakwah gitu? Apakah memang keinginan masyarakat tentang agama ini berkurang gitu? Nah, ini apa yang dibutuhkan untuk kita sebagai seorang dai gitu, agar mereka pun tertarik gitu. Kita sudah berusaha, misalnya kita tidak bisa sempat datang gitu. Tadi saya juga mengatakan bahwasanya hampir 90% penyuluh melalui media gitu kan. Karena ada beberapa tempat-tempat yang memang sulit dijangkau saat ini mungkin. Nah, itu tips agar mereka tuh tertarik. Kadang kita juga susah gitu untuk viewersnya gitu. Iya, betul itu karena tadi itu, jadi pertama juga pengaruh figur ya. Jadi figur. Pengaruh figur juga. Jadi kalau udah ngelihat channel YouTube misalnya, itu yang dicari ini yang dia yang sudah populer. Taruhlah misalnya kalau lihat itu udah saya lihat ustadz ini yang udah populer di masyarakat begitu ya. Sehingga yang di bawah ini nyaris ya tidak pernah dilihat begitu ya. Tapi kita ya tidak boleh pesimis. Terus aja karena paling tidak antara kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita ini bagaimana diajak untuk terbiasa membaca YouTube kita itu. Dimulai dari situ. Kalau sebenarnya itu kayak semacam multi level aja sebenarnya begitulah. Cobalah kita membangun kesadaran itu dari yang dekat dengan kita dulu. Karena kita membangun kesadaran dari masyarakat secara luas, memang itu kan banyak hal kendalanya. Dari orang yang dekat-dekat kita aja dulu lah. Jadi hilangkan rasa itu ya, jadi egoistik gitu ya. Kadang-kadang begini, karena dia itu seolah-olah teman sendiri aja nggak mau ngelihat, karena dianggapnya kalau kita lihat, kita ngelai, kita subscribe itu, jadi justru dia nganggapnya ini menguntungkan dia begitu kan ya. Jadi ada semacam persaingan begitu. Itu yang harus kita hilangkan. Jadi kita pentingnya tadi transformasi dakwah itu, kita dakwah bersama-sama. Jadi dakwah bersama-sama itu artinya bahwa misalnya kalau Islamic Center ini punya link kemana ya, paling tidak jamaahnya semuanya diberikan tahu supaya membuka ini. Jadi gak apa-apa kita ada sedikit semacam ya, bukan memaksa sebenarnya, mengajaknya lebih intens lagi begitu ya. Oh ibu misalnya Bapak ya tolong misalnya dibuka itu ini karena ini juga akan membawa dampak yang positif untuk channel-channel kita begitu.
Ya kadang-kadang kan kita keluarga aja gak mau ngeliat, Iya. teman aja gak mau ngeliat, bagi orang lain kan begitu. Ya, dan yang kedua juga kita harus membuat ya semacam apa ya, ada trik yang memang kalau dia itu penasaran pengen membuka ada apa nih gitu. Mungkin dari kan sisi judul kali saat yang dibuat ya, cukup dan menarik sebagainya, kadang. paling tidak walaupun isinya agak menarik, udah baca lah begitu. Ya, baik. Itu ada mungkin tips untuk kita untuk Radio JC khususnya gitu biar terus berkembang. Melihat waktu juga Mitra JC, mungkin terakhir khususnya bagi para pendai ini yang apalagi yang terjun di masyarakat, ada yang misalnya tipe modelnya nggak sabaran gitu, kemudian beberapa memang metode-metode yang kurang tepat kadang, mungkin closing statement untuk pesan-pesan khusus bagi para orang-orang yang terjun di masyarakat, khususnya para dai. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebagai closing ya, saya mengajak kepada diri sendiri juga kepada teman-teman semuanya yang bergerak di bidang dakwah khususnya dan umumnya bagi para pemirsa, jadi kita sama-sama mentransformasikan diri kita beralih dari melalui dakwah monolog saja, dakwah hanya satu arah, kita beralih kepada dakwah dialog, dakwah yang melibatkan madu kita, dakwah yang melibatkan umat masyarakat untuk terlibat dalam proses kegiatan dakwah itu sendiri, dan juga kita sama-sama untuk ya beralih mentransformasikan diri kita dari mulai kita ini dakwah secara tertutup, kita beralih kepada dakwah yang secara terbuka ya, dari eksklusif ke inklusif ke eksklusif begitu. Kemudian yang selanjutnya juga kita sama-sama kita dukung, kita galakkan gitu ya, dakwah yang sifatnya dari mulai infirodi kepada ijtimai. Yang selama ini kita dakwah sendirian aja, capek sendiri, lelah sendiri. Mari kita sama-sama kita untuk beralih bekerja sama dengan lembaga-lembaga dakwah, lembaga keagamaan, organisasi Islam, instansi, bahkan termasuk dengan pemerintah. Kita saling mendukung ya. Pemerintah punya program dakwah, kita dukung. Ormas punya program dakwah, kita dukung. Jadi sama-sama kita saling menguatkan antara kita dengan kita, karena kalau kita tidak saling menguatkan maka kita akan menjadi umat yang lemah. Ya, karena kata Nabi kan ya sudu badu ba'do. Jadi itu penting bahwa kita ini umat ini kan seperti sebuah bangunan, harus saling menguatkan satu sama lain, saling menyempurnakan, saling menutupi kekurangan-kekurangan itu yang harus kita bangun. Harus kita bangun, bukan saling menyerang atau bukan saling menjatuhkan. Itu bukan daripada ajaran Islam gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita sama-sama maksimalkan media sosial untuk media dakwah kita ya. Yang punya smartphone ini ya jangan melulu hanya setting-settingan yang ada manfaatnya, tapi mari mulai kita buka channel-channel YouTube yang Islami, terutama yang betul-betul kita pahami, kita ketahui tentang latar belakang. Misalnya Jakarta Islamic Center ini kan udah jelas kelembagaan yang sangat kita banggakan di Jakarta ini. Ya mari kita sama-sama untuk gelorakan, kita gerakan, dan kita sama-sama untuk memperbesar dan ikut menyiarkan dakwah ini melalui bagaimana kita dan keluarga kita ini untuk membuka dan membaca channel-channel yang disiarkan dari Jakarta Islamic Center ini. Maaf apabila ada kekurangannya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JC, berakhir sudah pembahasan kita di pagi hari ini. Ya, sebenarnya materinya cukup menarik. Bang Ye pribadi masih banyak hal-hal yang ingin dipertanyakan. Namun ya karena sesuai dengan waktu yang sudah kita janjikan, maka kita harus berakhir. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Mitra JC yang terus stay tune di channel kami, khususnya Facebook Radio JC dan juga YouTube channel JC TV. Saya ucapkan syukron kasiron kepada Ustaz Dalo Abdullah, jazakumullah sanal jaza. Dan juga Mitra JC, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi Bang J pribadi. Syukron kasiron ala ihtimamikum, wallahu a'lam bishawab.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya. Gitu.